إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para sesepuh, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, insyaallah. Kalau kita mau fikih, Islam itu didasarkan kepada hukum fikih musyarah. Itu didasarkan satu Al-Quran, hadis. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, hadis, kata ijma ulama. Nomor tiganya manfaatnya kias. Semuanya sepakat. Tidak ada satu contoh seperti mengajarkan mati di kuburan. Jangan Rasulullah tidak, jangan sahabat tidak. Nah, orang-orang yang pokoknya kalau tidak ada jangan Rasulullah dan sahabat berarti bid'ah. Ini perbuatan bid'ah enggak? Bid'ah. Nah, kita katakan bid'ah. Bid'ah itu barang. Bada'a itu artinya mengawal. Jadi ini barang yang baru. Apa ini bid'ah? Bid'ah. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi itu. Dia mahmudah, bid'ah yang terpuji, dan dia madhumah, dia yang tercela. Perkara mengadakan main. Pakai apa? Dalilnya mana? Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, ijma ulama tidak ada. Ijma ulama masalah ada di kuburan. Pakai kias. Kiasnya apa? Kiasnya adalah pada saat kita dilahirkan, kita disunahkan untuk adzan di telinga kanan dan qomat di telinga kiri. Hadis masalah qomat di telinga kiri kan sahih. Ini saya katakan, yang qomat di telinga kiri ini kan sahih. Cuma kenapa kita pakai? Imam Syafi'i dan Muhammad bersepakat bahwa untuk masalah-masalah untuk afdoliyah, untuk apa, untuk masalah-masalah yang amaliyah, yang afdol, yang tidak bertentangan dengan akidah, tidak dengan bertentangan dengan hadis yang sahih, itu tidak masalah. Nah, ini masalah adzan ini ditolak. Di dalam kitab-kitabnya Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri menolak adzan ini, mengadani pemain ini ditolak. Jadi jangan kaget. Kitab I'anatul Talibin, kitab Fathul Mu'in ditolak karena mengkiaskan antara adzan adzan bayi baru lahir dengan orang mati itu al-qiyas al-farid, kias yang tidak apple to apple. Orang lain kan mau nanti punya kewajiban sholat, orang sudah meninggal sudah punya kewajiban sholat kan gitu. Ini orang yang menolak al-qiyas yang tidak apple to apple. Al-qiyas al-farid itu kaidah usul. Al-qiyas al-farid, mengkiaskan sesuatu yang tidak apple to apple, itu kan. Saya kemarin ada Pak Oki, saya membahas masalah ini ya, kirim bacaan Al-Quran dan zikir, bukan kirim doa. Istilah kirim doa itu niru, berdoa, bukan kirim doa. Doa kan dikirim, didoakan. Yang dikirimkan itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran dan zikir. Yang dikirimkan itu kirim doa. Acara kirim doa itu tak jadi salah kaprah. Doa yang dikirimkan pahalanya adalah bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan. Saya kembali lagi pada masalah. Jadi intinya itu, kalau asal peristiwa itu besar, kita disumpahkan untuk adzan. Nah itulah dalil yang dipakai. Jadi yaitu dari Allah. Adzan ini dikir, soal sih orang dikir. Lalu kan bagus ada yang minimal orang-orang yang menjadi ekonomi mati. Masa konsep mati diadani, kon sholat tak bersolat, saya ini mati tidak bersolat. Saya jadi mungkin tidak sholat itu, ya kalau saya sholat tapi tetap biasanya. Kalau Rasulullah kan orang nggak sholat tadi, Imam Syafi'i katakanlah ada siapa Rasulullah, Imam Syafi'i yang mana? Tapi orang-orang yang biasa menolak, benar-benar bisa. Kalau Al-Sunnah, yang tidak sholat, nggak pernah sholat, nggak tahu kosong, nggak tahu zakat, kerjanya judi terus, tetap masuk surga selama la ilaha illallahnya ini nggak hilang.
tahu sholat bagaimana terus tetap masuk surga. Tapi dicuci di neraka bukan itu tahu malah dibersihkan sih terus teh di sore baru mungkin kali-kali mampu suatu setiap. Tapi menurut orang-orang ini Mu'tazilah, orang yang tidak sholat masuk neraka selama ini. Dan saya tangan sedikit tentang Mu'tazilah. Kalau saya tangan nanti nggak selesai. Sekarang ini kajiannya kan judulnya kita bikin. Cuman ini pertama kali ya kajian bikinnya sedikit. Saya akan membahas masalah akidah ya Syiah. Ya saya katakan Mu'tazilah. Nanti kalau ada kapan-kapan ya Syiah seperti masuk puas ya. Bagaimana dengan talqin di kuburan? Saya baca banyak kitab masalah talqin misalnya. Ini saya bacakan fatwa dari Ibnu fatwa nomor 4.300 ya berarti 43.752 masalah talqin ini. Fal asal fi talqin ayatun indah itu aslinya talqin itu dibacakan pada saat ikhtiar, pada saat mati mau hadir, pada saat sekarang. Yaitu dalilnya laki memokan takilnya orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Laki memokan dengan la ilaha illallah. Kalau kita orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Terus lalu mengkana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhirnya membaca la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ini wa man ulama min talqin pada talqin jaiz. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, saya ini artikan tekstualnya aja ya, saya tambahin saya sebagian ulama ya wa man dan apa yang disampaikan oleh sebagian ulama minat talqin dari talqin pada tadi setelah mengubur mayit jaizun al-rajih bin aqwalis al-fatawa jaiz boleh ya al-rajih secara jelas gamblang min aqwali ahli ini dari perkataan para ulama. Jadi mentalqin mayit ini boleh. Ini perkataan siapa? Ahlul ilmi. Ahlul ilmi bukan ulama-ulama yang sekarang yang baru itu masalah terjemahan sudah jadi ustaz. Imami baca syidah dan keluar kadang-kadang mat yang panjang tidak dipanjangkan, kadang-kadang tak panjang dipanjangkan, baca antara dot dengan dal tidak bisa membedakan, antara shin dengan shot, dengan ta, dengan sin tidak bisa membedakan, sudah dipanggil ustaz. Informasinya itu alul ulama ya alul beneran seperti Imam Ghazali. Sekarang satu kitab namanya Siapa Aman Bola kalau dia 3 juz. Kalau Syekh Islam Taimiyah berkata Syekh Islam Taimiyah bisa ketahuan Qur'an yang dalam fatwanya bisa ketahuan Qur'an 43.752 watan ilmu majid pada mautihi laisa wajiban ijma' mentalqin mayit setelah meninggal itu secara ijma' tidak wajib. Jadi intinya tidak makan kita talqin Rasulullah karena Rasulullah nanti Rasulullah ganda nanti ya kan fungsi nanti ini karena dia ngomong sih bisa izin dia ngomong kan ya aneh ganda Rasulullah dalam ini ya produk stres akan berbeda. Walaupun amal muslimin al-usul bainahum dan juga kita dilarang dari amal muslimin dari perilaku kaum muslimin yang masyhur bainahum ala Nabi dan para sahabat kebanyakan memang tidak melakukan talqin. Kalau saya baca sesuai saya sekarang. Jadi menurut dia ya mentalqin mahir itu tidak wajib berarti boleh. Di zaman masa sahabat itu yang masyhur tidak talqin.
Tapi Abu Umamah Al-Bahili berpesan kepada anak Ali, ibu dia Nabi, aku tahu ini, wahai Fulan bin Fulan. Jadi Fulan namanya selamat, ibunya selamat itu siapa? Bukan bin bapaknya. Ini yang mengatakan siapa? Imam Nawawi yang mempunyai Sahih Muslim. Sahihnya Sahih Muslim. Imam Nawawi itu yang ulama Syafi'i yang pendapatnya itu dipakai oleh orang-orang Wahabi, dipakai oleh orang Muhammadiyah, dipakai oleh NU. Itu mengajari talqin beserta cara talqinnya itu kalimatnya talqin ini. Di antaranya Anrobuka, siapa Tuhanmu? Katakan, sopo pangeranmu? Katakan pangeranmu Gusti Allah. Sopo nabimu? Katakan nabimu Allah. Apa nabimu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sopo apa kitab Al-Quran? Itu diantaranya. Nah, itu keterangannya dari Umamah Al-Bahili. Malaikat Munkar Nakir, orang ditalqin itu langsung ahli. Ini bagus diajari, kali-kali kasar itu ini cara saya, wis diajari ya kali-kali. Kasih ditakoi. Jadi orang kalau ditalqin menurut Umamah Abu Umamah Al-Bahili ini sangat. Ini hadisnya loif, itu kan hadisnya loif. Tapi tetap tepat kenapa? Dia afdoliyah itu apa? Untuk afdoliyah, untuk keutamaan perbuatan, tidak ada masalah. Untuk hadis loif, kenapa ini hadis loif? Sanadnya, salah satu sanad yang membawa hadis itu ingatannya tidak kuat. Saya lupa namanya. Jadi kalau di proses yang itu namanya ini apa alasannya itu? Ada istilah dari hadis itu pertama kali fiko. Fiko itu orang yang adil, artinya soleh, tidak teramal sopan, tidak kemaksiatan. Orang pernah orang kelihatan mendem-mendem, itu nggak bisa hadisnya sopan. Imam Bukhari cara mengambil hadis itu begini. Katakanlah dia Pak Oki ini punya hadis dari Rasul. Saya pertama kali tanya, apa ini Pak Oki sih paling kecil sama Pak Bambang? Terus ini apa itu? Utang tanggal 10 tanggal 11 balik. Terus tidak tahu. Setelah menyelidiki Pak Oki, dia tahu. Pak Oki di situ lagi mau nangkap ini yang saya katakan dari guru saya itu, dan saya katakan ini namanya sanad. Ya. Guru saya itu mengatakan nangkap pitik jagung, pakai jagung. Ya, yang jelas tidak itulah. Yang jelas saya katakan di Arab itu atau bisa jadi seperti itu juga. Saya waktu itu dapat sanadnya dari nyawurnya jagung, setelah itu jagungnya mau terus ditutupi langsung menukul dan wong kalau karyawan ini gelem bujuk apa mana kan langsung mau ini utang tanggal 10 yang minta langsung jamaah yang masih terus posoin untuk atau ini atau kayak penyambut dan kartu atau ini atau tahu datang dan kopi tahu nangkap itu pakai ayam jagung dikai jagung balik wah kayak iso orang ini hewan yang dicuci itu artinya mengukur. Nah ini nggak terus hadis itu kalau orang itu suka mendem ya ada satu dua memang mendem dalam hadis itu yang dikatakan hadisnya mungkar karena orang rusak. Nah ini hadisnya baik tapi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menganjurkan main itu ditalqin. Itu tadi kata Imam Nawawi dan Abu Umamah Al-Bahili. Kalau orang kalau dipakai itu diajari malaikat itu bisa jadi kali-kali kasarnya. Apakah mendengar Imam Al-Bahili dan Rasulullah wahai Bahili kamu nanti kalau mati seperti yang saya katakan nanti kabinet yang digaji. Nah itu mereka mendengar, tapi mereka tidak bisa ngomong. Mereka mendengar, merasakan dan malah ayo berilah petunjuk, berilah petunjuk. Jadi sahabat ahli dia berarti sahabat lebih soleh dari ulama yang sekarang. Katakanlah ulama yang sekarang yang paling top Gus Bahab katakanlah ya. Terus Syekh Malaysia, Kiai Haji Zain Hadijah, orang top yang kalah sama orang yang paling mulia kan 3 abad terakhir kan siapa orang yang paling mulia adalah orang yang hidup di zaman dia orang yang hidup sahabat setelahku setelah sahabat setelah kali 3 pertama namanya kaum salaf yang pertama tidak ada kaum salaf
Karena Imam Syafi'i lahir 150, wafat tahun 204. Imam Hanifah lahir tahun 83, wafatnya tahun 150. Pas pada tahunnya Imam Syafi'i lahir. Imam Malik wafatnya akhir abad ke-2. Jadi semuanya ulama salah orang masalah. Itu masalah talqin. Jadi jangan dianggap talqin itu nggak ada hadisnya. Dan di zaman sahabat ini di keterangannya ini ya, ba'du sahabat melakukan talqin. Ba'du sahabat kebanyakan tidak melakukan talqin, tapi ba'du sahabat melakukan talqin talqin mayit. Jadi nanti kalau kita lihat kan mungkin di tempat saya ini, yang satu kelompok nanti talqin, yang kelompok yang lain talqin. Mungkin saya kan dari Lumajang mentalqin. Kalau seandainya Pak kalau talqin kok dari takut masuk gitu. Takut masuk gitu. Ini masalah dari apa? Takut masuk. Ini kan dari tempat itu takut masuk. Itu artinya ya termasuk agama itu. Jadi semua yang dilakukan semuanya ada dasarnya. Enggak sembarangan buat kita. Ya menurut Imam Abu Hanifah bid'ah makruhah, bid'ah tapi makruh, bukan bola yang masuknya. Cuman sebagian ulama berkata makruh menurut ukuran Abu Hanifah itu mendekati haram dan berkata makruhnya orang itu haram. Ya kalau dia orang ya gitu. Kalau kita ada sunnah, ada makruh, ada mubah, haram. Jadi menurut Imam Hanifah itu adalah makruh bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh. Menurut Imam Malik itu Imam Malik membolehkan tidak melarang. Imam Awad muridnya Imam Malik menganjurkan, Imam Syafi'i menganjurkan, Imam Nawawi sangat menganjurkan dan memberikan teks bunyinya yang seperti dibaca sama Udin itu si bunyi ini diterjemahkan, itulah teksnya dari Imam Nawawi. Cukup sekian aja, sudah pas waktunya esok. Nanti kita lanjutkan maunya itu bentuknya apa, kajian fikihnya itu kita mulai dengan sholat atau kita mulai dengan buat apa. Ada pertanyaan? Ini saya buka pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Semua kesalahan dari saya, semua yang benar dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.